never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Selingkuh memang menyenangkan, tapi apa jadinya kalau lu udah punya istri tapi masih aja selingkuh? Sungguh terlalu. Halo cuy, apa kabar nih? Dead by Desire 2023 menceritakan tentang bagaimana seorang laki-laki tidak bersyukur udah punya istri masih aja selingkuh. Hadeh, daripada penasaran, langsung aja deh kita gaskan. Miguel mempunyai istri yang membutuhkan perawatan khusus. Istrinya Miguel mohon maaf tidak bisa berjalan cuy. Bukan merawat istrinya dengan tulus, Miguel malah mempunyai wanita lain. Di saat istrinya sedang tertidur, si Miguel malah asyik berkirim pesan dengan lawan jenis. Apalagi gadis ini mengirim foto-foto mantap yang membuat Miguel menjadi tegang. Di kesehariannya, Miguel selalu membantu istrinya beraktivitas. Nah, kalau kalian bingung kenapa ada banyak patung di rumah ini, itu karena istrinya Miguel bekerja sebagai desainer baju cuy. Istrinya yang bernama Nikki tampak sangat tulus dan sangat menyayangi Miguel. Tanpa ia ketahui kalau Miguel tuh punya wanita lain cuy. Nikki sadar betul karena kondisi fisiknya sehingga ia tuh nggak bisa memberikan apa yang Miguel inginkan dari seorang wanita. Tapi mulut biawak kayak Miguel tetap tenang dan tetap santai menenangkan istrinya kalau dia nih tidak akan kemana-mana dan tetap setia bersamanya selamanya. Parah banget dah. Sehingga cerita, Nikki akan pergi ke rumah keluarganya. Miguel pun membantu Nikki sampai naik ke dalam mobil. Gak perlu waktu lama, di malam harinya nona manis berbaju merah langsung datang ke rumahnya Miguel. Gadis ini bernama April. Gadis inilah yang menjadi tambatan hati Miguel selain Nikki. April langsung menjelajahi semua bagian rumah yang seakan-akan ini rumahnya. April numpang mandi biar seger katanya. Lah kalau udah seger ngapain lagi kalau nggak digaskan ya cuy. Semalam suntuk April dan Miguel bermain kuda-kudaan. Kapan lagi ya kan bisa bermain seperti ini mumpung istri lagi nggak di rumah. Di keesokan paginya selain main kuda-kudaan, April juga mengajak Miguel bermain petak umpet. Pokoknya April ini anaknya nggak bisa diem dah cuy. Tapi ya tetap, Miguel nggak mau melupakan istrinya. Dia tetap memberi kabar kepada istrinya via telepon. Singkat cerita, hari ini adalah hari ulang tahunnya April. April hanya meminta waktu yang Miguel miliki, mengizinkan dirinya menginap 1 malam lagi sebelum Nikki kembali pulang. Ya, Miguel mah nggak bisa berbuat apa-apa ya cuy. Malam ini, makan malam romantis tersaji di meja makan. Hanya bermodalkan lilin-lilin kecil, April layaknya menjadi ratu di rumah ini. April pun membalas jamuan makan malam ini dengan persembahan fenomenal kepada Miguel. Miguel pun cuma bisa duduk sambil senyum-senyum sendiri cuy. Ya kapan lagi dia bisa melihat seorang wanita meliak-liuk seperti ini. Istrinya kan nggak bisa. Lagi dan lagi 2 hari berturut-turut April dan Miguel bermain kuda-kudaan semalam suntuk. Kuat banget ya si Miguel, apa kagak goyang tuh. Nah ternyata diam-diam perselingkuhan mereka nih malah menjadikan April jadi obsesi. April ingin memiliki Miguel seutuhnya. Hal ini dia lampiaskan dengan merusak salah satu foto mesra antara Miguel dengan istrinya. Tapi ya pada akhirnya April harus dipulangkan karena istri sahnya mau pulang ke rumah nih. Ahai. Singkat cerita, Nikki pun pulang ke rumah dan seperti biasa dibantu sama Miguel ya cuy. Walaupun April udah pulang tapi dia terus meneror Miguel dengan kata-kata romantis. Miguel pun makin tak nyaman saat dia melihat foto mesranya bersama Nikki harus dicoret nih sama April. Nah, mimpi buruk pun jadi kenyataan saat April datang ke rumahnya. Di sini April berpura-pura sedang mencari dogi peliharaannya yang sedang hilang. Nah, kebetulan Miguel dan istrinya juga pernah memelihara dogi dan juga hilang. Jadi Nikki pun merespon April dengan sangat ramah cuy. Ya tapi dia nggak tahu nih kalau yang datang ini tuh selingkuhan suaminya cuy. Makanya Miguel pun datang ke rumahnya April. Miguel malah memutuskan hubungan dengan April. Dia nggak mau hubungannya dengan Nikki harus ternodai. Miguel jelas lebih memilih istri sahnya daripada pelakor kayak April. Walaupun istri sahnya mohon maaf lumpuh, tapi ya itu istri sahnya Miguel cuy. April nggak terima. Di malam harinya Miguel pun mendapat kiriman video kalau April sedang menggantung. Entah apakah ini hanya ancaman atau memang benar-benar si April melakukan hal itu ya cuy. Tapi apapun lah itu, yang penting sekarang hubungan Nikki dan Miguel aman dan sentosa. Nah di keesokan paginya Miguel mencobalah untuk menelpon April. Tapi kok nggak diangkat. Dia pun datanglah ke rumahnya. Yang ternyata
Beneran cuy, si April bener-bener udah modar. Polisi pun ramai mengevakuasi April yang sudah terkubur, kaku, dan dingin. Shock banget ini mas si Miguel. Dia kira mas si April cuma mengancam doang. Taunya bener-bener senekat itu melakukan hal itu cuy. Miguel pun bergerak cepat dengan menghapus semua foto-foto dan video yang ada di dalam HP-nya. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat di tengah malam pintu rumah mereka diketuk. Aneh, siapa nih yang mau bertamu malam-malam begini? Miguel pun membuka pintu, namun ya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun dari kejauhan terlihat sosok bayangan hitam. Begitu juga dengan shower di kamar mandi yang mengucur deras. Nah loh Miguel. Begitu juga dengan Nicky yang merasakan ada aura-aura jahat yang sedang mengintai rumah mereka. Miguel pun sadar apa yang dimaksud istrinya. Makanya Miguel pun hadir nih di acara pemakamannya April. Tapi kehadiran Miguel di sini ternyata tidak disambut baik oleh keluarganya April, cuy. Sesampainya di rumah, Miguel pun mulai kembali mengalami keanehan. Banyak hal terjadi mirip seperti saat April lagi menginap di rumahnya dulu. Dan tiba-tiba, iya, ternyata itu hanya mimpi. Nicky pun menyadarkan suaminya kalau semua itu hanyalah mimpi. Di pagi harinya, teror bener-bener nyata. Di dapur ada pecahan piring. Dan gaun pengantin yang sudah dirancang oleh Nicky pun hilang. Itu nggak seberapa dibanding dengan kehadiran Clara yang merupakan kakak kandung April. Clara nggak terima, adiknya pergi begitu saja. Clara menganggap bahwa Miguel lah dalang dan alasan kenapa adiknya bisa menggantung seperti itu cuy. Tapi ya Miguel mah nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu kalau April senekat itu ya cuy. Nicky pun datang. Dan dia pun bingung, loh ini ada apa? Tapi Nicky mah tetap santuy dan tetap membela suaminya. Dia yakin kalau suaminya mah gak bersalah. Gak mungkin kok suaminya baik hati dan rajin menabung. Jadi gak mungkin lah. Pwede ba? Please lang, wag ka na Singkat cerita, malam pun tiba. Kali ini Nicky memang mengalami mimpi buruk. Seakan-akan arwahnya April datang dan ingin membalas dendam. Tepat waktu, Miguel membangunkan Nicky. Namun setelah dibangunkan, Nicky malah kejang-kejang. Hebat. Miguel pun jadi panik. Ia pun membopong Nicky. Namun tiba-tiba ada sosok bayangan hitam yang mengagetkan Miguel. Nicky pun terpental. Betapa ajaibnya Nicky pun kembali berdiri tegak. Di luar nalar, Nicky yang seumur hidupnya lumpuh, kali ini dia bisa berjalan sendiri tanpa bantuan siapapun. Di keesokan paginya, Nicky pun akhirnya bisa memberikan sesuatu yang selama ini tidak bisa ia berikan kepada Miguel. Tapi Miguel bukannya seneng, dia malah heran, malah curiga. Karena semua gerak-gerik dan gayanya Nicky mirip banget sama April. Apa jangan-jangan ini April, tapi berbadan Nicky? Banyak banget lah hal yang dilakukan April kali ini Nicky lakukan. Yang paling menyeramkannya di saat makan malam cuy. Nicky memberi kejutan dengan makan malam romantis bersama. Dengan bermodalkan lilin-lilin kecil. Hal ini tuh mirip banget sama yang Miguel lakukan bersama April kemarin itu cuy. Karena nggak tahan dengan semua keanehan yang terjadi, Miguel pun jujur kepada Nicky. Jujur kalau dia emang berselingkuh sama April. Semua yang dikatakan Clara kemarin tuh bener adanya. Dia selingkuh tanpa sepengetahuan Nicky. Namun yang terjadi sungguh di luar nalar. Nicky malah tersenyum dan memeluk Miguel. Nah loh, kok malah jadi serem cuy. Gak sampai di situ aja, si Nicky malah memberikan persembahan fenomenal bagi suaminya ini. Aneh banget lu cuy. Udah tahu diselingkuhin malah main kuda-kudaan. Tapi di sini si Miguel sadar bahwa ini tuh bukanlah benar-benar istrinya. Perlakuannya beda banget. Nicky pun ditendang. Nicky kali ini bahkan bisa melawan Miguel, mengajak Miguel baku hantem. Untung aja Miguel memilih kabur dan meninggalkan Nicky di kamar sendirian. Tapi tiba-tiba Nicky sudah ada di bawah mengenakan pakaian lengkap. Pakaian berwarna putih ini terlihat sangat cantik dan pas dikenakan oleh Nicky. Di sini Miguel berkali-kali minta maaf kepada April dan juga Nicky. Perselingkuhan yang dia lakukan membuat April sampai seperti ini. Dan disinilah cuy, plot twistnya. Ternyata yang menghabisi April, iya Nicky cuy. Dari awal Nicky sudah tahu kalau suaminya berselingkuh. Dari membalas pesan sampai April ini datang ke rumahnya berpura-pura mencari Dogi. Nicky udah tahu. Dia udah tahu tapi dia memilih untuk diam. Sampailah di suatu titik dia sudah tidak tahan lagi. Makanya ia memutuskan untuk menghabisi April. Gokil. Dia menjadi lumpuh, bergerak menjadi pembunuh. Cuak. Mendengar cerita ini dari Nicky, Miguel pun semakin meminta maaf. Miguel pun sadar bahwa ini semua adalah kesalahannya. Tapi ternyata April bukanlah satu-satunya yang menjadi korban dari Nicky. Miguel pun harus merasakan mantapnya tusukannya Nicky.
Gokil si Nikki cuy, ternyata dia psikopat. Film pun selesai dengan Nikki yang bergabung dengan arwahnya April. Dead by Desire 2023 memberikan kita pelajaran bahwa janganlah bermain api kalau takut terbakar. Yang namanya cinta bukanlah mainan. Di film ini kita bisa melihat bahwa Miguel tampaknya hanya mempermainkan April dan mempermainkan Nikki. Miguel cuma kasihan doang nih sama Nikki yang lumpuh, dan Miguel cuma memanfaatkan goyangannya April aja. Emang mantep sih ya, tapi ya gimana? Tapi ketika kedua perempuan itu minta keseriusan, Miguel malah pelangap-pelongo. Di sini juga kita bisa melihat bahwa jika orang sudah cinta nih, maka segalanya terlihat mungkin. Jujur ya, gue nih gak nyangka nih kalau endingnya si Nikki malah yang menghabisi April. Gua kira Nikki ini karakter baik ya, taunya psikopat juga cuy. Ya itu dialah alur cerita film kali ini ya. Semoga kalian terhibur dan mendapat makna positif. Makasih yang udah nonton, gua cabut dan dadah.